Halo adik-adikku semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel Dunia Belajar. Seperti biasa, kita akan membahas soal dan jawaban belajar di rumah dari TVRI untuk kelas 5 dan kelas 6 SD hari Senin 18 Januari 2021. Sebelum masuk ke videonya, pastikan adik-adik sudah klik subscribe terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa tombol loncengnya kalian tekan supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Dan ingat ya adik-adik, subscribe itu gratis. Dan dengan subscribe adik-adik membantu berkembangnya channel ini. Oke, bagi yang sudah subscribe kakak ucapkan terima kasih. Sekarang kita langsung menuju ke videonya. Untuk sinopsis atau ringkasan materi kelas 5 hari Senin 18 Januari 2021 di episode 11 berjudul transportasi tradisional dan problematikanya. Untuk sinopsisnya yaitu, bersama Kak Kinan, kamu diajak untuk melakukan berbagai aktivitas pembelajaran, diantaranya mengetahui dan memahami wacana becak dan problematikanya, mengenal dan berlatih kosakata baru, mengenal dan mengisi garis bilangan, mengenal rumus kecepatan, serta menghitung waktu tempuh menggunakan rumus kecepatan. Di samping itu, akan ada proyek kreatif untuk dikerjakan di minggu ini. Untuk muatan dan materi pembelajaran, literasi yang pertama yaitu mengetahui dan memahami wacana becak dan problematikanya. Yang kedua yaitu menceritakan ulang tentang becak dan problematikanya. Yang ketiga, mengenal dan berlatih kosakata baru, modern, evaluasi, becak, ojek, mikrolet, dan populer. Untuk numerasinya, yang pertama yaitu mengenal dan mengisi garis bilangan. Yang kedua, mengenal rumus kecepatan. Yang ketiga, menghitung waktu tempuh menggunakan rumus kecepatan. Dan untuk penguatan karakter, yang pertama yaitu akhlak mulia, yang kedua empati, dan yang ketiga adalah kreatif. Nah, itulah sinopsis atau ringkasan materi kelas 5 hari ini. Sekarang kita menuju ke soal dan jawabannya. Untuk soal dan jawaban kelas 5 kali ini yaitu, isilah garis bilangan berikut ini. Tuliskan bilangan positif dan juga bilangan negatif. Nah, di sini yang menjadi tanda bilangan positif dan negatif itu dari angka 0 di sini. Sebelah kanannya itu adalah bilangan positif dan sebelah kirinya yaitu adalah bilangan negatif. Jadi kalau adik-adik disuruh tuliskan bilangan positifnya, maka kita tulis yang sebelah kanan saja yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kalau yang B, tuliskan bilangan negatif. Negatif itu yang sebelah kiri dari 0. Jadi kita tulis ya, yang pertama negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan negatif 6. Begitu seterusnya. Jadi sebelah kanannya 0 seterusnya yaitu adalah bilangan positif, dan sebelah kiri 0 seterusnya min 7, min 8, min 9, min 10 itu adalah bilangan negatif. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Mengenal rumus kecepatan. Nah, sebelum ke soalnya, adik-adik harus mengenal dulu tentang rumus kecepatan. Nah, rumus kecepatan itu ada JKW. Biasanya kakak singkat dengan, maaf ya Pak Presiden Jokowi. J-nya itu jarak, K-nya kecepatan, dan W-nya adalah waktu. Nah, biasanya kakak tulis di segitiga seperti ini. Nah, kalau adik-adik disuruh mencari jaraknya, jarak kan yang J atas. Adik-adik bisa tutup menggunakan tangan adik-adik, maka cara mencari jarak yaitu kecepatan kali waktu. Nah, kalau bentuknya sejajar seperti ini, maka dikalikan. Nah, kalau adik-adik disuruh mencari kecepatannya, maka yang atas dibagi yang bawah. Kan ini atas bawah, jadi rumusnya adalah dibagi.
Kakak tulis di sini ya, biar adik-adik tidak bingung. Untuk jarak, rumusnya kecepatan dikalikan dengan waktu. Nah, kalau adik-adik disuruh mencari kecepatan, maka jarak dibagi waktu. Tinggal adik-adik tutup dengan tangan gini ya. Lalu kalau adik-adik disuruh mencari waktu, maka waktunya yang ditutup. Jadi caranya jarak dibagi dengan kecepatan. Seperti ini. Nah, ini nanti adik-adik bisa pause videonya dan bisa di screenshot biar adik-adik bisa lebih mengenal rumus kecepatan. Oke, sekarang kita aplikasikan ke soalnya ya. Nah, soalnya Joko pergi ke rumah paman. Jarak rumah Joko dan rumah paman adalah 120 km. Jarak tersebut ditempuh Joko dengan menggunakan sepeda motor berkecepatan 40 km per jam. Bila Joko berangkat dari rumah pukul 8, maka ia sampai di rumah paman pukul berapa? Nah, kita tulis yang diketahui dulu ya. Jaraknya atau J itu 120 km. Kecepatannya yaitu 40 km per jam. Yang ditanyakan berarti apanya? Waktunya. Tadi rumusnya waktu gimana? Kita tulis dulu ya. Jokowi. Nah, kalau adik-adik disuruh mencari waktunya, berarti waktunya ini ditutupin. Jadi rumusnya jarak dibagi dengan kecepatan. Ayo kita kerjakan. Jaraknya berapa? 120 dibagi 40. Nah, ini nolnya bisa kita coret ya, karena atas dan bawah ada 0. Tinggal 12 dibagi 4 yaitu 3. Jadi Joko membutuhkan waktu selama 3 jam. Nah, kalau Joko berangkat pukul 8, maka 3 jam setelah pukul 8 yaitu pukul 11. Benar. Jadi Joko sampai di rumah paman itu adalah pukul 11. Gitu ya adik-adik? Sudah paham kan? Oke, sekarang kita lanjut ke kelas 6. Di kelas 6 untuk episode 11 kali ini berjudul Alat Transportasi dengan Tenaga Manusia dan Hewan di hari Senin 18 Januari 2021. Maaf ya adik-adik. Untuk sinopsis dan ringkasan materi kali ini yaitu Indah mengunjungi nenek di kampung dan menemaninya ke pasar. Sepulang dari pasar, mereka menggunakan delman untuk mengantar kembali ke rumah. Sebagai anak kota, Indah tidak pernah melihat lagi delman di kota Jakarta, khususnya sebagai alat transportasi. Nenek pun menjelaskan tentang transportasi bertenaga manusia dan tenaga hewan yang masih ada hingga saat ini, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Untuk muatan dan materi pembelajaran, literasi yang pertama yaitu mengenal transportasi tenaga manusia dan hewan. Yang kedua, mengenal kelebihan dan kekurangan transportasi tenaga hewan. Dan yang ketiga, mengenal dan berlatih kosakata baru. Untuk numerasi yang pertama yaitu menghitung roda sepeda motor. Yang kedua, mengenal dan berlatih konsep kecepatan. Untuk penguatan karakternya, yang pertama yaitu berakhlak mulia dan yang kedua bernalar kritis. Nah, itulah sinopsis atau ringkasan materi untuk kelas 6. Sekarang kita masuk ke soal dan jawabannya. Soal dan jawaban kali ini yaitu yang pertama, sebutkan alat transportasi yang menggunakan tenaga manusia dan hewan. Yang pertama yaitu ada becak. Becak ini tenaganya dari manusia. Ada gerobak, ini tenaganya juga dari manusia, dan untuk pedati atau delman ini tenaganya dari hewan. Gitu ya adik-adik. Untuk soal yang kedua yaitu sebutkan kelebihan dan kekurangan transportasi tenaga hewan. Nah, kita mulai dari kelebihannya terlebih dahulu ya. Untuk kelebihannya yaitu bebas polusi udara karena transportasi tenaga hewan tidak
menimbulkan polusi udara. Yang kedua yaitu lebih murah. Yang ketiga, kelebihannya menghemat bahan bakar mesin seperti bensin dan solar karena tidak menggunakan bensin dan solar. Yang kekurangannya yaitu yang pertama, kekurangan menggunakan transportasi tenaga hewan yaitu membutuhkan waktu yang lebih lama, tidak bisa jarak jauh, dan kasihan hewan yang digunakan jika perjalanannya terlalu jauh karena termasuk mengeksplorasi hewan secara berlebihan. Jadi, jika kita menggunakan transportasi tenaga hewan, lebih baik hewannya diberikan makan atau minum terlebih dahulu supaya hewannya kuat untuk membawa barang atau orang yang diangkutnya. Oke adik-adik, terima kasih sudah menyaksikan video kakak hari ini. Jangan lupa di like kalau kalian suka dengan videonya. Jangan lupa share videonya ke seluruh sosial media dan teman-teman kalian. Jangan lupa komen kalau ada yang kurang jelas. Dan follow juga Instagram kakak di @duniabelajar22. Sampai jumpa di